Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Meski jalur khusus sepeda telah disediakan, ternyata masih ada saja pesepeda yang melanggar. Ya, tilang bagi pesepeda masih digodok sambil menunggu masa uji coba selesai. Meski sudah ada jalur sepeda, ternyata tidak semua pesepeda berada di dalam jalur. Seperti pesepeda di ruas Jalan Tamrin, sejumlah pesepeda kedapatan di luar jalur yang telah disiapkan. Padahal jalur khusus pesepeda disiapkan untuk meminimalisir risiko kecelakaan dengan pengguna jalan lain seperti mobil dan motor. Sementara itu, wacana sanksi tilang bagi pesepeda yang tidak taat aturan masih digodok sambil menunggu uji coba jalur sepeda di ibu kota selesai. Upaya preventifnya tentu ketika nanti ini sudah diberlakukan secara permanen, kita akan tempatkan anggota untuk menjaga jalur sepeda tersebut untuk tidak dimasuki oleh kendaraan non sepeda, misalnya sepeda motor, dan menjaga supaya para pesepeda masuk ke jalur yang telah ditentukan. Nah, apabila upaya preventif ini kemudian sudah dilaksanakan dan ternyata masih ada pelanggaran hukumnya, nah tentu akan kita laksanakan yang namanya upaya represif. Sejumlah pesepeda menilai adanya aturan tegas penilangan perlu meski harus kembali dikaji. Saya sih apapun yang bikin lebih tertib bagus ya, apalagi posisi pesepeda kan aneh, soalnya kita bukan pejalan kaki tapi kita juga bukan pengendara motor. Dan kadang-kadang kita malah ngerasa kita bebas aturan gitu, kayak misalnya saya bisa naik itu, bisa di sini tapi bisa keluar juga kayak bebas gitu. Jadi menurut saya kalau ada yang bisa bikin lebih tertib bagus sih. Aturan itu kan perlu ya untuk apalagi kita kan sosial. Jadi untuk keamanan bersama rasanya ya wajar-wajar aja. Kalau saya sih setuju banget ya. Soalnya kadang-kadang pesepeda suka ngambil jalur mobil, bikin macet, dan itu juga bikin ngebahayain nyawanya pesepeda juga gitu. Aturan tilang ini diharapkan bisa mendisiplinkan pesepeda yang bandel dan memberi rasa nyaman saat berolahraga. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tilang bagi pesepeda masih saja menuai pro dan kontra. Nah, saat ini kami sudah terhubung dengan Baby Kristami yang berada di kawasan Sudirman, Jakarta. Baby, selamat pagi. Ini tanggapannya seperti apa terkait wacana tilang sepeda ini? Selamat pagi Mirva, Lovi, dan juga pemirsa. Memang tren bersepeda kini menjadi gaya hidup baru. Bahkan banyak sekali orang-orang yang sebelum pandemi ini tidak berolahraga, namun pada saat pandemi ini turun ke jalan juga dengan sepedanya. Nah, meski demikian, pelanggar pesepeda ini kian meningkat, di mana pesepeda ini seringkali ditemukan keluar dari jalur sepeda. Mengacu pada UU nomor 22 tahun 2009, bahkan sudah dikatakan langsung oleh Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo, bahwa ada wacana penilangan pesepeda yang keluar dari jalur sepeda, yaitu dengan denda 100.000 atau bahkan hukuman penjara paling lama 15 hari. Nah, untuk lebih lengkapnya saya akan berbincang dengan salah satu pesepeda yang saat ini sedang beraktivitas bersepeda di kawasan Bundaran Senayan. Halo, selamat pagi. Dengan Kak siapa? Maya. Ya Allah, selamat pagi Kak Maya. Sudah tahukah mengenai wacana penilangan? Iya. Udah aware kok. Itu kan banyak di sosmed dan juga di koran-koran ya. Jadi udah pretty aware ya. Nah, menurut Kak Maya sendiri nih, bagaimana tanggapannya mengenai wacana penilangan pesepeda tersebut? Oke. Ini kan kita ditilang kalau misalkan lewat dari jalur sepeda ini kan ya. Nah, kalau untuk weekdays sebenarnya mungkin memadai ya. Tapi kalau untuk weekend itu Sabtu dan Minggu kayaknya jalurnya terlalu sempit. Jadi mungkin kayak terutama untuk Minggu itu mungkin jalurnya mesti dilebarin ya. Ya nggak Om Cep, ini kan teman saya juga tiap hari sepedahan gitu ya. Itu kalau misalkan berasa banget kalau untuk weekend itu kurang memadai ya jalur segini. Jadi kemungkinan untuk orang keluar lajur itu sangat besar karena kurang lebar ya kalau untuk weekend terutama. Iya. Berarti dari Kak Maya sendiri tidak keberatan ya jika adanya pelanggar yang dikenakan denda 100.000 atau bahkan ancaman penjara paling lama 15 hari? Penjara sih agak lebay ya, menurut aku ya. Kalau monetary yang mungkin bisa dilakukan, tapi kalau sampai penjara sih aku rasa agak lebay.
Nah, kalau menurut Kamaya sendiri ini bagaimana kalau weekend ini memang kan sempit, ada masukannya kah, Kak? Iya, paling nggak kalau weekend sama seperti kayak dulu lah, 2-3 lajur diberikan untuk pesepeda. Oh, oke. Iya. Memang Kamaya ini sering kali untuk melakukan aktivitas sepeda di sekitaran Bundaran HI dan juga Bundaran Senayan? Iya, ya kira-kira 4 kali deh seminggu. Terima kasih Kamaya, ini akan lanjut lagi bersepeda ya Kak ya bersama teman-teman. Terima kasih atas waktunya Kamaya. Ya pemirsa, memang diketahui para pesepeda ini juga difasilitasi oleh pemerintah dengan didirikannya jalur pesepeda permanen yang saat ini sedang dalam tahap uji coba. Ini sepanjang 11,2 km dari Bundaran Senayan hingga Bundaran HI. Di mana pada tanggal 26 Februari 2021 lalu ini dari pemerintah sudah melakukan uji coba dan wacana penilangan ini rencananya akan diterapkan usai jalur sepeda permanen ini rampung. Ya rencananya akan rampung pada Maret 2021 mendatang. Kembali ke studio, Mirva Lofi. Ya baik, terima kasih Baby Kristami atas laporan langsung Anda. Dan pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali informasi yang sudah dihadirkan di iNews Pagi. Nah, ini salah satunya terkait anggota Himpunan Mahasiswa Islam yang akan menghadiri Kongres di Islamic Center Surabaya. Ricuh dengan aparat kepolisian. Sesaat lagi.